Jadi kalau ingin ketemu Tuhan, cari wujudnya. Di zamannya Rasulullah, di zamannya Muhammad, Muhammad adalah wujudnya Allah. Yesus adalah wujudnya Allah. Buddha adalah wujudnya Tuhan. Siwa adalah wujudnya, dan semua nabi-nabi adalah wujudnya Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa lagi dengan saya. Dan seperti biasanya pada kesempatan ini saya akan tetap mereaction sebuah tayangan, sebuah video seorang Yang Weldo. Yang Weldo kenapa? Karena semakin hari semakin parah ini orang. Statement-statementnya itu sangat merusak sekali ajaran Islam. Kalaulah misalkan Yang Weldo itu masuk ke ranah agama lain, is okay, gak masalah, lakum dinukum waliyadin, untukmulah agamamu dan untuklah agamaku. Tapi dia selalu membawa Islam dengan istilah-istilah syahadat, 2 kalimat syahadat, nabi, rasul dan lain sebagainya, dan kita tahu bahwa itu adalah ranah Islam. Nah, sekarang kita akan mereaksi sebuah video, sebuah tayangan beliau, tetapi jangan lupa kita ditemani dengan seruput secangkir kopi. Mantap. Di dalam tayangan video ini Yang Weldo mengatakan dengan prolog permulaan menjelaskan sekilas tentang Syekh Siti Jenar. Coba kita lihat videonya. Pahami, apa yang diajarkan oleh Syekh Siti Jenar itu sederhana sekali kan? Tapi nggak banyak orang yang mampu menjelaskan ini. Sampai-sampai Wali Songo pun juga nggak paham. Nah, sampai-sampai beliau berani mengatakan Wali Songo, 9 wali itu tidak paham terhadap apa yang dipahami oleh Syekh Siti Jenar, bahwa Syekh Siti Jenar itu membawa semacam paham menunggali kaula Gusti, bahwa dirinya merupakan perwujudan daripada Tuhan, merupakan perwujudan dari Allah. Apakah benar ataupun tidaknya cerita itu, yang jelas Sang Weldo ini sudah mengutip dengan pertama kali prolognya dengan Syekh Siti Jenar, seolah-olah apa yang dikatakan Syekh Siti Jenar bahwa saya adalah Allah, Allah adalah saya, ini berarti wujud Allah telah menunggal masuk ke dalam wujud Syekh Siti Jenar. Yang kita tahu bahwa dalam sejarah akhirnya Syekh Siti Jenar pun disidang oleh sidang perwalian. Para wali itu menyidang beliau karena paham-paham beliau yang sangat merusak sekali ajaran Islam. Nah, kita lihat lagi apa pernyataan dia tentang masalah ketuhanan. Syekh Siti Jenar nggak ada yang ada Tuhan, gitu kan? Kalau gitu panggil Tuhan. Tuhan nggak ada yang ada Syekh Siti Jenar. Maksudnya apa? Isi nggak bisa datang tanpa wadah. Kalau kamu hanya ingin kopinya, tapi nggak kamu cari wadahnya, ya nggak bisa datang. Kopi baru datang kalau ada gelasnya. Kan begitu maksudnya Syekh Siti Jenar. Kalau gitu dia menganalogikan lagi dia menganalogikan bahwa Tuhan dan perwujudannya itu bagaikan seperti gelas, secangkir gelas, bagaikan gelas dan kopinya. Kita tidak akan menemukan kopi kalau kita tidak menemukan gelasnya. Jadi antara gelas dan kopi itu sangat menyatu. Begitulah yang dia analogikan. Nah, kalau Jokowi selesai jadi presiden, berarti presidennya cari wadah baru kan, mencari tubuh baru. Kalau Jokowi sudah selesai jadi presiden, bisa nggak kita ngurus surat-surat yang berkaitan dengan masalah kenegaraan sama Jokowi? Tidak bisa, sudah selesai tugasnya. Kita harus mencari presiden yang baru, tubuh baru. Begitupun untuk masalah Tuhan. Cari wujudnya yang baru. Nah, mencari wujud yang baru ini gak gampang.
Mencari gelas yang ada kopinya tuh nggak gampang. Bahkan dia menganalogikan juga dengan presiden ya. Presiden, kalau kita lihat presiden itu tidak akan kita ketahui, tidak akan kita kelihatan karena presiden itu jabatan. Tetapi kalau kita mengatakan Jokowi, tentu kita akan tahu bagaimana rupa Jokowi. Tetapi ketika perwujudan Tuhan, perwujudan Allah sudah masuk ke dalam wujud manunggalnya manusia, dan manunggalnya manusia terhadap Tuhan itu terbatas waktunya. Ada kadaluarsanya, ada expire, ya, ada expire. Jika Jokowi meninggal dunia, maka beres sudah tugas beliau sebagai presiden. Itu analogi dia, dan kita harus mencari presiden baru, itu katanya. Nah, beliau lebih parah lagi, kita lihat video yang selanjutnya. Jadi kalau ingin ketemu Tuhan, cari wujudnya. Di zamannya Rasulullah, di zamannya Muhammad, Muhammad adalah wujudnya Allah. Yesus adalah wujudnya Allah. Buddha adalah wujudnya Tuhan. Siwa adalah wujudnya, dan semua nabi-nabi adalah wujudnya Tuhan. Tapi setiap perwujudan itu punya batas waktu berlakunya. Kalau dia sudah tidak berlaku lagi, percuma sampean. Nggak bisa berhubungan lagi dengan Tuhan. Wong udah nggak ada gelasnya gimana? Nah ini yang lebih parah lagi. Wujud Allah adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah wujudnya Allah. Nabi Musa, Nabi Isa adalah wujudnya Allah. Begitupun juga dengan Tuhannya agama Hindu seperti Siwa, Brahma, itu merupakan wujud daripada Tuhan mereka. Jadi ya, si Weldo ini mengatakan Allah ini bisa berwujud kepada manusia, masuk, tetapi ada expire. Nah, yang saya bingung dengan statement dia itu, bahwa Nabi Muhammad adalah wujud Allah, dan ketika Nabi Muhammad sudah meninggal dunia, maka kita harus mencari wujud yang baru. Inilah yang dikatakan oleh beliau sebagai makna syahadat yang sebenarnya. Lalu siapa wujud yang baru itu yang sekarang kita cari? Nah, ini seolah-olah statement dia itu mengarah kepada dirinya, seolah-olah dirinya lah yang paling makrifat, yang dekat sekali dengan Tuhan. Ini bahaya. Ini bahaya bagi akidah umat Islam. Ini bahaya sekali. Bisa jadi nanti ke depannya banyak sekali orang yang mengaku saya adalah Tuhan, saya adalah perwujudan Tuhan. Ingat, Nabi Muhammad adalah nabi yang paling soleh, nabi yang paling dipilih oleh Allah karena kesolehannya. Siapa yang tidak mengenal Nabi Muhammad? Dosanya itu dimaksum oleh Allah karena saking cintanya dia terhadap Allah. Dosa yang dahulu, dosa yang sekarang, dan bahkan dosa yang akan datang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Nabi mengajarkan syariat, Nabi mengajarkan sholat, Nabi mengajarkan zakat, Nabi mengajarkan haji, umroh, dan lain sebagainya. Ini sebagai bentuk bahwa kalau kita ingin dekat dengan Allah, jalankan syariat. Ini kan jelas sangat menyimpang dari ajaran Islam. Kalau orang sudah marifah dekat dengan Allah, kalau dirinya sudah merasa dengan masuk ke dalam wujud Allah kepada dirinya, maka dia tidak butuh lagi syariat, tidak butuh lagi sholat. Padahal saudara-saudara, ihwatul iman sekalian, kita sudah tahu bahwa Rasulullah ya pernah mengatakan di dalam firman-Nya, ya, firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 110, "Qul," katakan olehmu wahai Muhammad, "Innama ana basarum mislukum yuha ilayya." Katakanlah kepada manusia bahwa sesungguhnya aku adalah basarum mislukum, manusia biasa seperti kalian, yang apabila dicubit sakit, yang apabila tergores pedang sakit, berdarah. Kita lihat bagaimana kejadian di perang Uhud, sampai-sampai geraham Nabi itu sampai patah, giginya itu sampai ada yang copot. Itu membuktikan kalau Nabi Muhammad bukanlah wujud dari Allah, tapi Nabi Muhammad adalah pelantara supaya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya yang petang-petang mengomong seperti itu seharusnya Nabi, karena Nabi yang merasa paling dekat dengan Allah. Nabilah orang yang paling takwa kepada Allah, tapi Nabi tidak pernah kurang sujudnya kepada Allah. Nabi sampai bengkak lutut kakinya, keningnya juga
sampai membekas karena saking hebatnya sujud beliau kepada Allah. Padahal kalau beliau mau mengatakan saya adalah wujud Allah, itu paling gampang karena beliau yang paling dekat dengan Allah. Tapi Nabi menjalankan syariat Allah, Nabi menjalankan perintah Allah, Nabi menjalankan seluruh syariat-syariatnya untuk kita ajarkan juga dan untuk kita laksanakan juga di dunia ini. Sahabat, untuk itulah sekali lagi kita jaga akidah kita. Saya mohon ini Majelis Ulama Indonesia jangan diam saja melihat pernyataan-pernyataan orang seperti yang Weldo ini sangat membahayakan. Belakangan ini ada bermunculan dan ujung-ujungnya adalah pengobatan. Dan saya dapat kabar bahwa yang Weldo itu punya padepokan dan dia bisa mengobati berbagai macam penyakit. Ujung-ujungnya ke sana. Dulu kita mendengar adanya Lia Eden yang mengaku dirinya titisan malaikat. Kemudian muncul lagi yang disebut dengan Dukun Samsudin, ya. Dukun Samsudin, beliau adalah Gus Samsudin, mengaku dirinya bisa mengobati segala sesuatu padahal dengan trik sulap. Muncul lagi orang-orang yang mengaku dirinya sakti dan lain sebagainya. Kang Wawan yang bisa menghidupkan orang yang mati, bahkan bisa naik ke Lauhul Mahfuz langit yang ketujuh, ya. Siapa lagi yang akan datang nanti? Sekarang ada Weldo yang mengaku dirinya adalah orang yang makrifat, yang mengatakan, yang melecehkan syahadat, yang melecehkan ajaran Nabi Muhammad itu rendah, yang melecehkan orang yang melaksanakan agama seperti Islam itu adalah seperti anak-anak. Ini bahaya sekali. Mereka, kalau ini dipahami oleh manusia, bahaya. Syariat akan tercampakkan. Oleh itu saya mohon kepada Majelis Ulama untuk bertindak terhadap golongan orang-orang seperti ini yang sudah membahayakan akidah umat Islam. Yuk kita sama-sama menjaga keyakinan kita, kuatkan ikatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahlah, kita mah jangan memperdalam, jangan ingin tahu mensifati bagaimana sifat Allah, bagaimana wujud Allah. Yang jelas kata Allah, kul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti sunnah Rasul, ikutilah aku, ikutilah Rasulullah. Kalau Rasulullah sholat, yuk kita sholat. Rasulullah saum, yuk kita laksanakan saum. Rasulullah haji, dengan sekuat tenaga dan kemampuan kita melaksanakan haji. Apapun yang dilakukan oleh Rasulullah, kita laksanakan. Dan jangan sekali-kali kita mencari-cari sifat Allah, mencari-cari wujud Allah, karena keterbatasan ilmu kita tidak akan bisa. Nantinya kalau kita terus mengejar-ngejar wujud Allah, akan bermunculanlah orang-orang yang halu seperti itu, merasa dirinya ma'rifatullah, padahal bukan ma'rifatullah. Sesungguhnya itu adalah ma'rifat syaitan. Mereka dekat dengan setan, bisikan setan yang menganggap dirinya wujud dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal itu adalah wujud setan untuk merusak akidah kita. Oke sahabat, sampai di sini dulu kita reaksinya yang Weldo. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, dan tidak lain tidak bukan saya mereaksi masalah ini bukan ingin mencela keburukannya, tetapi saya sebagai umat muslim juga berkewajiban menyampaikan kepada sahabat-sahabat seiman, seagama dan seakidah agar senantiasa terjaga. Jangan sampai kita rusak dengan munculnya orang-orang yang akan merusak akidah dan keyakinan kita kepada Allah dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian uraian dari saya dan reaksi dari saya. Satu langkah maju Indonesia.